Masih dalam suasana Lebaran 1435 Hijriah dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-69, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah Batam mengadakan acara silaturahmi akbar bersama wali santri dan juga acara peringatan Dirgahayu RI ke-69 yang diikuti oleh para santri Al-Ukhwah. Acara ini diadakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2014. Untuk silaturahmi akbar diadakan di dalam Masjid Al-Ukhwah, sementara untuk perlombaan 17-an diadakan di lapangan yang berjarak tidak jauh dari masjid. Adapun tema dalam acara silaturahmi akbar ini adalah pererat silaturahmi, wujudkan generasi berilmu, beriman, dan beramal. Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh santri Al-Ukhwah. Dalam silaturahmi tersebut, para staf Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah memperkenalkan sedikit mengenai Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah yang berdiri sudah 10 tahun dengan membangun beberapa lembaga pendidikan Islam. Kalau yang tadi ditampilkan baru abad 29, itu data sudah sebenarnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu sudah sangat tinggi karena kalau tempat saya di Solo itu standarnya lulus TK hafal 30. Soalnya seperti itu. Sekitar 500 orang para wali santri menghadiri acara silaturahmi akbar ini, dan para santri yang mengenyam pendidikan di Yayasan Al-Ukhwah tidak hanya berasal dari Batam saja, tetapi juga dari luar kota Batam, seperti Medan, Padang, Kerinci, Dumai, dan Tanjung Pinang. Tampil dalam silaturahmi akbar tersebut Tri Asmoro Kurniawan yang merupakan pakar pendidikan dan pembinaan keluarga Sakinah Yogyakarta. Poin penting yang beliau sampaikan adalah kebaikan terbentuk dari sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, sedari kecil orang tua harus rajin menanamkan kebiasaan yang baik kepada anak, sehingga besar nanti kebiasaan tersebut akan dibawa hingga dewasa. Acara ini turut dihadiri oleh Lurah Seipelunggut, Ketua LPM Seipelunggut, RT RW, dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, pemberian apresiasi prestasi pun diberikan kepada kedua santriwati Al-Ukhwah yang berhasil mendapatkan juara di bidang lomba sains biologi dan IPA, baik juara tingkat Kota Batam maupun tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya di bidang akademik, para santriwan dan santriwati Al-Ukhwah juga dibekali dengan ilmu agama Islam, dengan program unggulan yaitu tahfidzul, menghafal Al-Quran, dan pelajaran bahasa Arab. Bicara mengenai prestasi, para santriwan dan santriwati Al-Ukhwah cukup menorehkan prestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga, pidato bahasa Arab, serta prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah mengadakan program tahunan yang disebut yaitu Silaturahmi Akbar atau Khutbah Ta'aruf. Ini memberikan keterangan dan informasi kepada seluruh para wali santri yang ada di Yayasan Pendidikan Islam akan pentingnya yaitu pendidikan, baik pendidikan anak, termasuk juga memahamkan kepada ibu dan bapak akan pentingnya pendidikan itu sendiri. Dengan tujuan bagaimana ibu dan bapak akan paham pendidikan sehingga benar-benar motivasi terdorong anak-anak yang diserahkan kepada kami di Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah. Mereka harapan kita yaitu akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Selama anak-anak mereka yaitu di pesantren atau di Al-Ukhwah, artinya adalah tanggung jawab kita dan guru semuanya. Merupakan program yaitu tahunan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah. Begitu juga yaitu menyampaikan
kepada ibu bapak yang disebut yaitu ta'aruf, ya, atau perkenalan. Ya, apabila ibu dan bapak atau wali murid kenal benar-benar dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Quwa, apa programnya, apa yang dilaksanakan, mudah-mudahan mereka yakin mereka akan bisa terbantu dengan anak-anak kita. Harapan kita, anak-anak yang kita didik ini, ya, minimal sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, apabila anak Adam itu adalah meninggal, maka seluruh amal perbuatannya akan terputus, melainkan 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah di sini kita semuanya para dewan asatidzah mengajarkan ilmu din, ya, ilmu agama, ya, ilmu tauhid. Harapan kita anak-anak kita tauhidnya benar, kemudian yaitu syariatnya menjadi yaitu penuntun atau membimbing, kemudian akhlak mereka harapan kita menjadi hiasan, ya, dari anak-anak mereka. Akhir-akhir ini pendidikan sedang mengupayakan, ya, menambah lokal, ya, mengadakan wakaf tunai kepada masyarakat. Harapan kita nanti dari masa ke masa secara yaitu mungkin yaitu SDM atau mungkin juga perkembangan pendidikan akan yaitu kita wujudkan yaitu yang lebih tinggi dari masa ke masa. Dalam kesempatan yang sama juga diadakan lomba 17-an, masih dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 di tahun 2014 ini. Beragam perlombaan sudah disiapkan oleh panitia, yaitu para staf Dewan Guru, Ta'am, dan RA Al-Ukhwa. Ya, tanya dulu maunya apa? Oke, pintar semuanya. Selagi para orang tua mengikuti berjalannya acara silaturahmi akbar di Masjid Al-Ukhwa, para anak didik Ta'am dan RA Al-Ukhwa mengikuti berbagai perlombaan. Adapun tema yang diangkat dalam acara 17-an ini adalah menuju generasi emas Indonesia Jaya, Allahu Akbar. Seperti yang terlihat pada pagi itu, suasana keceriaan dari anak-anak didik Al-Ukhwa semakin menambah semarak Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-69. Allah jatuh satu, tambah karena ilmumu dan berilah aku ya Muhammad. Para peserta dipilih berdasarkan kelas dan mereka sangat antusias mengikuti mata lomba, diantaranya lomba menancapkan bendera, lomba memasang angka, memilih bola warna, lomba bermain plastisin, lomba memakaikan baju, berebut kursi, dan lomba mengenal suara ibu. Tidak hanya sekedar bermain, namun dalam perlombaan ini untuk mengasah tumbuh kembang sang anak. Sekolah yang beralamat di Komplek Al-Hikmah, Kafling Kamboja, KSB Dapur 12 Sagulung ini terdiri dari lembaga pendidikan, mulai dari Ta'am, yaitu Taman Asuh Anak Muslim untuk usia 3-4 tahun, RA, yaitu Raudatul Atfal untuk usia 4,5 sampai dengan 6 tahun, MI, yaitu Madrasah Ibtidaiyah setara dengan usia sekolah dasar, ada juga MTS, yaitu Madrasah Tsanawiyah setara dengan usia sekolah menengah pertama. Untuk lembaga pendidikan non-formal, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwa juga menghadirkan TPQ, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran, DTA, yaitu Diniyah Ta'limiyah Awaliyah, dan selain itu ada juga Pondok Pesantren Al-Ukhwa. Sesuai rencana, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwa akan membangun MA, yaitu Madrasah Aliyah, setingkat dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Semoga impian tersebut dapat segera terrealisasi.
Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah mengadakan silaturahmi akbar untuk wali murid bersama seluruh Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah. Kemudian untuk siswa RA Al-Ukhuwah sendiri melaksanakan kegiatan lomba dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-69. Kegiatannya, lombanya sebenarnya itu adalah termasuk dalam pembelajaran harian, hanya saja kita kemas dalam kegiatan lomba. Jadi di antara lombanya itu yang pertama untuk mengolah fisik motorik kasarnya dalam lomba menancapkan bendera. Kemudian yang kedua lomba memilih bola sesuai dengan warnanya. Jadi ini juga dalam pengembangan kognitif anak. Kemudian dalam pengembangan kognitif juga dilaksanakan lomba memasangkan lambang bilangan sesuai dengan jumlah benda. Selain dari pengembangan kognitif juga kita adakan lomba untuk mengolah fisik motorik halusnya dalam bidang lomba memasangkan kancing baju dan juga bermain plastisin. Jadi intinya kita mengadakan kegiatan lomba dalam rangka HUT RI, tapi juga dalam ranah pendidikan, dalam pengembangan kompetensi dasar dan pembiasaan. Sebagai bangsa Indonesia ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah kita bahwa saat ini kita sedang berusaha untuk menyongsong generasi emas tahun 2045. Dalam usaha untuk mempersembahkan generasi emas dalam ulang tahun Indonesia yang ke-100 tahun nanti pada tahun 2045. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan pada saat ini diantaranya adalah memfasilitasi anak-anak kita dalam pendidikan terbaik pada usia golden age-nya, yaitu usia 0 sampai 5 tahun, seperti itu. Nah, kemudian sebagai masyarakat ataupun wali murid, orang tua murid, kita mempunyai tujuan juga yang searah ataupun sama, mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk generasi yang berilmu, beramal, dan juga bertakwa, seperti itu. Jadi berilmu, bertakwa, dan beramal. Dia dengan pendidikan yang terbagus, dia akan mendapatkan ilmunya. Kemudian dengan ilmunya itu juga dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan sesuai dengan keimanannya, seperti itu. Acara ini sengaja dibuat bersamaan agar terjalin kekeluargaan yang erat antara pihak Yayasan Al-Ukhuwah, para staf pengajar, wali santri, dan para santriwan santriwati Al-Ukhuwah. Diharapkan talian silaturahim ini terus terjalin seiring perkembangan waktu, dan para pelajar yang lulus dari Yayasan Al-Ukhuwah dapat selalu mengingat tempat mereka menimba ilmu, tempat mereka menemukan keluarga baru, keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah Batam.